Teman-teman sopo sing biasane arep dolan tapi kampas kopling wis krasa menger tapi ora duwe duit malah ora digenti. Yo, sopo iki kudu disimak iki. Nah, iki tadi tak bongkar, Bro. Iki soalnya motore mau dibuat touring. Nah, ini sambil tak lepasin dulu ya. Di video ini kita mau meminimalisir resiko kopling buat slip. Maksudnya kadang itu kan kita kalau touring apalagi ke trek-trek yang naik ke gunung, ke puncak, itu kan medannya sulit, Bro. Terus beberapa rider pemula itu biasanya kan main kopling dia waktu nanjak, apalagi kalau motornya kurang support dia main kopling. Dia intinya masih belum bisa menak nih mesin lah, seorang iso nuruti karepe mesin. Jadi resiko kampas kopling terbakar itu lebih besar. Nah, bahayanya kalau kopling terbakar itu kopling itu bisa blong, Bro. Jadi waktu kampasnya ini terbakar kan lebih tipis-tipis kan. Nah, ini nanti sampai dia mentok, ini juga sudah mentok, akhirnya kan kampas dan plat kopling itu lebih tipis dari ini dari bagian ini, akhirnya dia nggak berfungsi. Jadi motor itu sama sekali diam di tempat. Yang bahaya itu yaitu tadi. Oke, gambaran gini ya. Ini kan posisi standar. Kampas 5 plat 4. Ini tak pasang gini, ini ditekan. Ini kan siset. Nah, bayangkan kalau kampasnya terbakar, kita anggap hilang satu ya. Yang terbakar itu sedikit-sedikit, totalnya inilah kita anggap segini hilang. Nah, ini hub kopling nggak berfungsi jadinya. Ini meskipun sudah tertekan mentok kan kopling nggak berfungsi. Ya wis seperti itulah gambarannya. Makanya kita tambahi plat satu lagi. Ini nanti cari ring, nggak perlu lengki-lengki ini, nggak apa-apa, yang penting kalau bisa ring baja tebalnya sekitar 1,5 mm, ditumpuk di sini, nanti sini ini dipasang, lalu di atasnya, lalu di sini ditumpuk, udah oke. Nanti paling lagi nambah ring di bagian ini kalau natap loh ya, soalnya kadang ada filter rotari itu yang ini, maksudnya ini nanti kan posisi agak keluar, kadang natap ini, tapi kadang ada juga yang filter rotarinya itu bentuknya sudah agak jauh, jadi meskipun ini ketambahan ring 1,5 mili dia tetap aman, nggak serut. Nah, seperti itu, teman-teman bisa coba. Kita fokus ke kampas, plat, sama hub kopling. Ini namanya hub kopling. Ini tuh kita ukur pertama. Ini kampas genap ya. Kampas ada 5, plat ada 4. Yes. Ini BTW kampasnya kan bekas.
kita ukur ini. Ini 21,24, 21,2 ya, kelihatan 21,2. ini hub kopling harus, nah, pada waktu pol ya, diem pol kita ukur juga. Ini 19,8, berarti 21,2 kurangi 19,8, masih sisa 1,4 ya kan. Tapi efeknya tapi kendalanya itu nanti kalau udah jalan loh bro, udah jalan ini kampas sudah semakin tipis, akhirnya dia blong, ini kan blong. Nah, cara atasinya gimana? Gampang, nggak usah ragat, cari aja temen-temen yang pakai, yang udah pernah ganti hub kopling, biasanya kan belinya sepaket itu cari seperti ini, cari plat satu lagi, atau kalau ragat ya beli baru lah. Nah, intinya ini nanti itu lebih tebal ya kan, ini lebih tebal, jadi meskipun kampas ini nanti selip semakin tipis, ini masih ketambahan plat ini lumayan bro, ini tebalnya 1,6, ini lumayan, nanti bisa mengurangi tingkat kekobongan pada kampas. Saya tak coba ya, ini biasanya PNP saya pakai di motor-motor Jupiter, buat roll trace, gas track itu aman kok, nggak masalah. Standarnya kan seperti ini kan masih sisa. Nah, ini kita tambah ini, paham kan, kita tambah ini begini. Terus keuntungannya lagi, keuntungan itu per kopling jadi lebih keras bro, per kopling lebih keras, otomatis dia kan lebih awet juga ke kampas. Gara-gara ini tadi kan posisinya agak lebih, posisi ini loh, dudukan per kopling ini lebih ke dalam, akhirnya ini lebih keras. Nggak masalah, bagus-bagus saya itu. Nah, berhubung ini nanti ini tadi udah nambah plat 1,6, ini kan rodok metungul malian, ketambahan ini nanti sini dikasih ring lagi biar sepeleng ngoplengnya ini lebih banyak. Nggak masalah, agak keluar dikit nggak masalah, kita cari ring baja nanti. Ya wis, itu aja poinnya itu kita menambahi tebal plat dan kampas kopling, sehingga jika ada resiko kampas terbakar itu, meskipun kampas ini sudah tipis, nanti di sini masih kecakot dia. Jadi meskipun ini tipis, gara-gara ketambahan plat 1 ini kan masih tebal, jadinya meskipun kampas selip tapi dia masih kecakot ini. Jadi nggak perlu khawatir motornya nanti nggak bisa digas atau apa ya, atau selip lah, nggak usah khawatir motornya mogok. Yo, situ aja, teman-teman bisa cobain, bisa praktek. Nanti kalau kurang apa-apa bisa tinggal di kolom komentar. Ya wis, ini tak pasangin dulu, tak bersihin. Ya, semoga bermanfaat, sedikit tips. Sampai jumpa.